Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya atas nama Citra Ayu Lestari dengan NIM 2502095000012. Di sini, saya akan mewawancarai beberapa narasumber untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mengenai demokrasi pemilihan langsung. Apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Dengan dosen pengampu Bapak Harmin Hatta SSOS MIKOM. Oke, baik, di sini saya sedang bersama Ibu Suharti. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Baik, mohon maaf Bu, mengganggu waktunya. Izinkan saya untuk melakukan wawancara. Yang pertama itu Bu, untuk pertanyaannya, dari sudut pandang pendidikan, apakah pemilihan langsung mencerminkan nilai karakter Pancasila? Iya. Pemilihan langsung memang mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya sila keempat di dalam Pancasila ya, tentang musyawarah dan mufakat. Namun penerapannya belum sepenuhnya ideal. Pemilihan langsung memang memberi ruang kepada masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya. Namun terkadang nilai keadilan dan kejujuran itu masih terkendala. Contohnya saja ada money politik maupun black campaign di dalam menjelang pemilu, mungkin begitu. Jadi sebenarnya memang mencerminkan nilai Pancasila, namun tidak ideal. Iya. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah pemilu langsung sudah mendidik masyarakat berdemokrasi? Boleh kita membahas tentang siswa di sekolah saja? Iya, Bapak. Oke. Menurut Ibu ya sudah, tapi belum maksimal. Pendidikan tentang berdemokrasi belum sepenuhnya merata di setiap jenjang kelas. Contohnya saja saat pemilihan ketua OSIS di sekolah. Anak-anak khususnya di SMA Negeri 3 Goa memang diberi ruang untuk menyalurkan aspirasi mereka, namun banyak dari mereka memilih hanya karena terpengaruh oleh isu emosional mereka atau ikut-ikutan teman saja. Jadi demokrasi hanya sekedar memilih saja, begitu. Baik Bu, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bu atas waktu dan jawabannya. Oke, baik, di sini saya sedang bersama Ibu Rahmanita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Izinkan saya untuk melakukan wawancara. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu apakah perubahan pemimpin hasil pemilihan langsung berpengaruh pada stabilitas birokrasi? Pengaruhnya ada, tetapi tidak selalu membawa pengaruh negatif. Pemilihan langsung itu sering membawa visi baru yang dapat mendorong inovasi birokrasi. Yang terpenting adalah memastikan bahwa ASN tetap bekerja berdasarkan prinsip demokrasi sehingga perubahan pemimpin itu tidak mengganggu komunitas dari pelayanan itu sendiri. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam pelaksanaan pemerintahan, apakah sistem pemilihan langsung menghasilkan pemimpin yang selaras dengan nilai permusyawaratan? Oke, pemilihan langsung itu belum tentu otomatis mencerminkan nilai musyawarah, tetapi dapat menjadi selaras jika masyarakat memiliki kesadaran politik yang baik dan bisa memilih pemimpin yang berkomitmen pada dialog, kolaborasi, dan pengambilan keputusan bersama. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Oke, baik. Di sini saya bersama Bapak Syariful. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Izinkan saya untuk melakukan wawancara mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung masih relevankah dengan sila keempat Pancasila. Baik, untuk pertanyaannya yaitu menurut Bapak, sistem pemilihan langsung ini masih sesuai dengan Pancasila atau perlu perubahan? Ya, kalau sistem pemilihan kita dikaitkan dengan Pancasila sila keempat itu sudah sangat tepat. Memang dalam sistem pemilihan di negara kita itu pernah terjadi perubahan. Misalnya sistem pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan bupati. Itu dulunya yang memilih adalah anggota DPRD.
kalau kabupaten, DPRD provinsi, kalau untuk memilih gubernur. Sedangkan untuk pemilihan presiden yang memilih adalah anggota DPR RI. Itu dilakukan perubahan, sistem demokrasi itu dilakukan perbaikan dengan cara saat ini untuk pemilihan presiden, gubernur dan bupati itu bukan lagi perwakilan dari anggota dewan, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. Oleh karena kan sistem demokrasi kita artinya pemilihan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu untuk pemilihan presiden, gubernur dan bupati itu dilakukan langsung oleh masyarakat. Begitu juga dengan DPRD provinsi, kabupaten ataupun DPR RI juga dilakukan pemilihan langsung orang-orangnya, anggota legislatifnya, calon legislatifnya. Kalau yang dulu sistem pemilihannya partai yang dipilih, lalu kemudian partai yang memilih perwakilannya untuk duduk di dewan. Sekarang ini masyarakat langsung memilih partai berikut dengan calon anggota legislatif yang diberikan amanah untuk menjadi wakil rakyat. Jadi sistem pemilihan saat ini jika dikaitkan dengan Pancasila sila keempat itu juga relevan. Ya meskipun yang sebelumnya sistemnya masih sama relevan juga, tapi ini dilakukan inovasi perbaikan sistem demokrasi bahwa pemilihan itu dilakukan langsung oleh masyarakat. Saya kira relevan dengan Pancasila. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang teknik politik uang dalam sistem pemilihan langsung? Apakah ini bertentangan dengan nilai Pancasila? Iya, praktik politik uang inilah yang merusak pelaksanaan sistem pemilihan kita di Indonesia. Makanya Bawaslu itu melakukan program tolak politik uang, dan kita semua sama-sama menolak itu. Masyarakat pun melihat bahwa sistem politik uang itu merusak proses demokrasi di negara kita, karena bisa mengakibatkan pemilihan yang tidak fair, tidak adil, tidak jujur, dan mengganggu pilihan berdasarkan hati nurani masyarakat. Oleh karena itu, politik uang ini memang menjadi benalu dalam sistem pemilihan yang kita laksanakan di negara kita. Jadi sebaiknya itu dilakukan perang terhadap politik uang itu. Saya kira begitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Oke, baik. Di sini saya sedang bersama saudara Muslim. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara. Baik, untuk pertanyaannya yang pertama itu bagaimana peran mahasiswa dalam menjaga demokrasi agar tetap berjiwa Pancasila? Peran mahasiswa di dalam menjaga demokrasi. Peran mahasiswa yang dalam menjaga demokrasi yaitu mahasiswa dapat berperan dalam menjaga demokrasi dengan mengawasi jalannya demokrasi, dengan bagaimana dengan mengedukasi masyarakat dan mengkritik dan mengontrol pemerintahan, di mana menggalakkan partisipasi masyarakat dan menjadi contoh yang baik kepada masyarakat. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sebagai generasi muda, menurut Anda apakah pemilihan langsung masih ideal untuk demokrasi modern Indonesia? Pemilihan langsung itu pada generasi muda itu masih sangat ideal, tetapi perlu perbaikan dalam sistem pemilihan umum yang biasanya marak untuk para anak muda itu, yang biasanya untuk yang mencalonkan sebagai anggota dewan itu biasa menjalankan yang namanya money politik, di mana itu harus kita meningkatkan kesadaran masyarakat dan transparansi, di mana serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun juga perlu dipertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam pemilihan tersebut atau pemilihan secara langsung untuk memastikan bahwa sistem pemilihan umum yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, itu saja. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya sedang bersama saudara Milul. Apa kabar? Baik, kabar saya. Alhamdulillah baik. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara bersama saudara Milul. Untuk pertanyaannya yang pertama itu bagaimana peran mahasiswa dalam menjaga demokrasi agar tetap berjiwa Pancasila?
Baik, menurut saya itu peran mahasiswa untuk menjaga demokrasi agar tetap bergiat Pancasila itu adalah sebagaimana kita tahu ya bahwa mahasiswa itu adalah agen of change atau agen perubahan, di mana dia itu bisa mendukung tumbuhnya nilai-nilai Pancasila, dan juga mahasiswa itu bisa mengedukasi tentang pentingnya demokrasi di masyarakat. Kami juga sebagai mahasiswa itu bisa mengawasi kebijakan dan agar dengan kebijakan pemerintah agar bisa berjalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu sebagai generasi muda, menurut Anda apakah pemilihan langsung masih ideal untuk demokrasi modern di Indonesia? Baik, sebagai mahasiswa menurut saya itu pemilihan langsung itu masih cukup ideal ya, atau dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam dan transparansinya tentunya. Namun penting untuk diketahui bahwa pemilihan langsung ini itu harus diimbangi dengan pendidikan politik dan juga pengawasan yang kuat dari pemerintah agar di mana pemilihan itu tidak terjadi kecurangan atau misalnya biasa disebut dengan politik uang dan demikian. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih atas jawaban dan waktunya.